Mungkin teman-teman pernah mengalaminya di modul DeepSea 3110 ini ya, seperti ini. Nah, ini DeepSea 3110 AutoStart plus MPU. Nah, ini unit baru, tapi ternyata setelah dicoba atau dites, kondisinya seperti ini. Nah, maksudnya atau kondisi seperti ini terjadi karena apa? Jadi ikuti terus video berikut. Selamat datang di channel YouTube Sumber Teknik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Sumber Teknik tentunya, yang pastinya akan selalu membagikan hal-hal terbaru dan pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat tentunya buat kalian semuanya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan bagikan video terkait modul DeepSea ya, khususnya seri 3110 ya. Nah, ini mungkin di luar sana kalian mungkin mengalami beberapa kendala setelah kalian membeli unit DeepSea AutoStart 3110 ini. Kendalanya apa? Seperti tadi video di awal ada terkait beberapa alarm. Nah, alarm itu maksudnya apa sih, dan kondisinya itu, penyebabnya itu sebenarnya apa? Nah, akan saya jelaskan di video kali ini. Ayo ikutin bareng. Nah, ini saya sudah siapkan seperti biasa. Ini adaptor ya. Kita menggunakan adaptor 12 volt, kemudian MCB untuk nanti mencoba sebagai inputan AC 220-nya. Nah, kita akan colokkan. Kondisinya seperti ini ya, unit baru settingan default. Nah, karena di beberapa video sebelumnya membahas modul ini, settingan default ini sudah bisa kalian pakai atau tidak perlu disetting lagi ya, karena modul ini difungsikan untuk start dan stop atau auto start aja, jadi nggak ada parameter untuk settingan yang lebih seperti pembacaan ampere terkait berapa pemakaian dayanya dan segala macam, karena modul ini nggak support, jadi nggak perlu settingan lagi. Jadi kesimpulannya bahwa modul settingan default ini itu bisa kalian pakai langsung di unit mesin sesuai dengan arahan atau wiring diagram yang dikasih dari pabrikannya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini pertama kali dihidupkan, dia akan alarm, lambangnya seperti ini tuh emergency stop ya, ditandai dengan lampu tanda serunya ini nyala berkedip. Nah, ditambah lagi setelah selang 30 detik itu nambah muncul alarm lagi nih. Ini artinya yang seperti lampu bohlam pelentong itu artinya adalah fail to stop. Nah, apa maksud alarm fail to stop? Jadi beberapa penjelasan di video yang lalu itu, alarm fail to stop itu maksudnya adalah, secara gampangannya ya, ini modul tidak memerintahkan untuk start, cuma ada umpan balik ke modul itu yang diinputkan, artinya yang aktif ya. Paham nggak ya? Jelas nggak ya penjelasan saya? Jadi maksudnya fail to stop artinya gini. Jadi ini kan mengendalikan genset. Artinya ketika kita pencet start, genset langsung hidup. Nah, ini kondisinya si modul ini tidak perintahkan start, tapi ada feedback yang menginstruksikan ke modul ini bahwa menandakan bahwa si genset itu hidup, tidak diperintahkan oleh si modul ini. Ini seperti itulah. Nah, hal ini disebabkan karena kalau saya langsung to the point-nya adalah untuk sensor atau switch oli-nya itu aktif ya. Jadi di modul ini coba kita akan ini kan ya satu persatu ya, langsung saja. Jadi biar nggak bertele-tele seperti komentar-komentar yang sudah ada terhadap video-video saya. Sebenarnya bukan maksud untuk bertele-tele sih sebenarnya, karena keterbatasannya komunikasi, mungkin lambat laun belajar menjelaskan terhadap sesuatu
ke halayak itu ya memang nggak semua orang mampu melakukan dengan gamblang dan cerdas itu ya, termasuk saya mungkin kekurangannya itu. Ini seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini kenapa ada dua kabel. Kenapa ada dua kabel ini? Ini dari min baterai ya, dari min baterai. Ini untuk menghilangkan alarm emergency stopnya. Ini ke pin 12 ya, saya jumper min baterainya ke pin 12 karena defaultnya settingannya adalah di pin 12 untuk sistem emergency stopnya. Nah, ini kalian lihat ya, bisa lihat ya, dari atas dari samping kiri ke kanan itu 10, 11, 12 kita masukin ke lubang yang ketiga yaitu pin 12. Kita akan coba reset ya, ini kan masih posisi alarmnya, emergency stopnya akan hilang. Nah, emergency stopnya akan hilang, ini menyisakan satu alarm ya, ditandai dengan lampu seperti lampu ya, bukan lampu sih, lambang seperti lampu atau ikon seperti lampu, kemudian ada tanda seru di sampingnya menyala terus. Nah, ini artinya, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini alarm fail to start. Artinya itu tadi ilustrasinya yang bisa saya jelaskan, modul ini tidak memerintahkan si genset ke sana untuk hidup, tapi ternyata ada parameter atau feedback yang diinputkan balik ke si modul yang menandakan bahwa mesin itu hidup. Itu ditandai alarm seperti ini, fail to stop ya, fail to stop. Nah, ini sebenarnya terjadi karena yaitu yang saya bilang tadi, sensor olinya aktif. Jadi di settingan defaultnya itu untuk semua modul ada fasilitas ini. Mungkin kalau bisa kalian lihat di halaman 7 di modul ini, itu data nomor 710 kalau nggak salah, 710 ya benar. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini. Halaman 7 data 710 itu memuat nih 710 check oil pressure prior to starting. Nah, itu artinya ini 710 ya, check oil pressure prior to starting. Nah, itu artinya apa? Jadi si modul ini sebelum akan difungsikan atau setelah on, itu sebelum di start itu harus memverifikasi bahwa mesin yang terpasang di modul ini itu harus kondisi mati dengan mengambil satu sensor yaitu switch oli. Seperti kita ketahui, kerja switch oli itu normal close. Jadi ketika mesin mati, dia close terhadap min baterai. Ketika mesin hidup, dia open to min baterai. Artinya apa? Sesaat mesin hidup, ketika mesin hidup, dia akan terdiskoneksi atau terputus dari min baterai. Nah, ketika pada saat perjalanan hidup tersebut si mesin memang terjadi tekanan oli rendah sampai si switch oli itu memerintahkan nyambung kembali terhadap min baterai, itu akan pasti shutdown dengan alarm low oil pressure dengan tanda seperti canting batik ya, ini seperti itu. Nah, itu mungkin penjelasan awalnya. Ini salah satu bukti bahwa kita akan buktikan ya bahwa ini adalah faktor atau penyebab dari switch olinya aktif ya. Artinya aktif. Nah, ini kan dari pin manapun yang terkonek cuma emergency. Seperti tadi kita satu persatu di pin 12 itu emergensinya kita colokin, hilang emergensinya, udah nggak emergency lagi. Kalau kita cabut, nih kita langsung dari soketnya aja ya. Kalau kita cabut, nah ini akan emergensinya akan muncul lagi karena dia untuk actionnya adalah open to aktif. Jadi ketika si pin emergensinya di kaki 12 ini open terhadap min baterai, itu emergensinya akan aktif seperti itu. Ini di reset nggak bakalan mau nih, emergensinya nggak bakalan hilang. Nah, ini di reset nih, ditekan klik nggak bakalan hilang kecuali kita sambungkan lagi set.
sambungkan, kita reset. Sekali reset aja dia langsung hilang emergensinya. Nah, seperti ini, menyisakan satu alarmnya. Seperti kita ketahui juga, untuk settingan defaultnya itu untuk switch oli itu ada di pin 16, sementara 17-nya untuk switch temperatur ya. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan ini min baterai lagi yang tersambung di kaki 1 ya. Nah, ini ada 3 kabel di kaki 1, yaitu dari min baterai atau dari adaptor yang saya sambungkan. Nah, ini kita sambungkan ke pin 16 ya. Sebenarnya solusinya kalau kalian mencoba nggak seperti ini ya pasti akan alarm terus. Ini seperti itu. Nah, nanti saya kasih solusi agar tidak terjadi seperti itu. Nah, kita sambung ke pin 16 ya. Ini ilustrasinya bahwa ketika sudah terpasang di mesin, switch oli itu aktif atau masuk ke sini. Artinya si mesin memang kondisi mati, otomatis 16 ini harus dapat min baterai. Karena switch oli cara kerjanya yaitu normal close ya. Jadi ketika kondisi mesin mati atau normal, dia akan nutup, switchnya akan nyambung. Tapi ketika mesin hidup ada tekanan oli, dia akan putus ya. Sejauh ini paham ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tersambung. Nah, ini tanpa di reset otomatis dia akan posisi normal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kondisi normal ya. Kondisi normal nih seperti ini. Oke. Ini kalau dicabut lagi posisi yang 16-nya. Ini akan alarm lagi tuh. Jam pasir selama 30 detik. Nah, ditandai akan langsung ke alarm fail to stop. Ini seperti itu. Nah, nanti akan saya ilustrasikan menggunakan tegangan 220-nya. Kita coba start. Setelah dicoba di start juga nanti kalau ini terhubung terus juga itu akan bukti bahwa nanti akan terjadi alarm juga. Seperti itu. Nah, ini kita tunggu nih jam pasirnya sampai habis. Ini kenapa 30 detik? Ini mungkin kalau kalian lihat di parameter timernya ada menu file to stop, itu settingannya 30 detik. Jadi setelah 30 detik itu akan diteruskan dengan alarm. Nah, seperti ini ya. Sejauh ini paham ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba ilustrasikan menggunakan 220-nya. Jadi kita akan pasangkan kembali. Ini switch olinya ya. Switch olinya di mesin ya. Oke. Oh, jangan di ini ya. Jangan dikunci. Jadi biar nanti kita gampang ngelepasnya. Oke. Nah, saya udah siapkan ini ya, seperti biasa MCB. Kemudian ini colokan 220-nya sudah kita siapkan, kita masukkan seperti ini. Ini biasa, ini untuk on off-nya ya di MCB yang ini. Nah, ini posisinya normal ya, kondisi normal. Kondisi normal. Kita kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Posisi normal. Kita tekan start ya. Tekan start. Set. Sesaat mesin hidup, tekanan oli itu kita cabut, kemudian tegangannya kita masukin. Nah. Tegangannya kita masukin. Nah, ini akan seperti piston ya, bekerja ya. Nah, ini akan hidup normal. Kalau lambangnya seperti ini, piston berjalan naik turun ya. Ini kondisi normal ya. Kondisi normal karena tegangan
feedback yang ke modul, yaitu dari tegangan 220 voltnya masuk ke modul setelah perintah start. Kemudian si switch olinya juga mutus ya. Jadi ketika mesin sudah hidup, itu switch olinya mutus. Lain halnya, nah ini kan kondisi running ya, mengilustrasikan ini kondisi running, jadi mesin hidup. Lain halnya kalau kita colokin lagi ke pin 16, dia akan shutdown. Nah, seperti ini. Jadi si switch olinya menginstruksikan close terhadap min baterai. Dia akan alarm switch oli atau apa namanya, low oil pressure. Jadi dengan kata lain mengilustrasikan bahwa di mesin terjadi tekanan oli rendah ya, serendah-rendahnya itu standarnya beberapa material sensor itu 1,03 bar ya, paling kecil itu. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika sudah mati di reset ya, dia pasti akan hilang. Oh, ini belum dimatikan. Nah, 220-nya dia akan alarm lagi. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini problemnya adanya di sini doang nih. Nah, actionnya apa? Kalau kondisi ini sebenarnya bisa settingannya bisa dirubah ya. Jadi tanpa memverifikasi si switch oli itu tadi. Jadi mungkin kalian terinspirasi mungkin video-video saya yang sebelumnya bahas tentang modul ini, jadi tanpa memutus nyambungkan si switch oli ini. Jadi itu karena kita sudah setting ya, settingnya memang tanpa menggunakan yaitu data nomor 710 itu tadi, cek oil pressure prior starting itu dinonaktifkan. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat ke sini nih, kita masuk menu settingan dengan tekan seperti biasa ya. Nah, kalau kondisi alarm nggak mau nih, kita akan sambungkan dulu aja. Jadi kita sambungkan dulu untuk masuk ke mode settingan. Nah, kita sambungkan. Nah, kita mode settingan ya. Tekan stop sekali, stop keduanya bareng sama tanda panah ke bawah ini yang hitam. Dia akan muncul palu kunci seperti ini. Kita masuk ke halaman 7 ya, langsung pakai tanda panah aja. Oh sorry, ini seri 3110 memang harus bertahap. Cari 7, halaman 7, 10. Ini baru masuk 6. Nah 7, ini udah masuk halaman 7, 702 ya. 710. Nah ini 710 itu datanya adalah 1 ya. 1 itu artinya aktif. Jadi cek oil pressure prior starting. Jadi sebelum modul ini memerintahkan start itu harus ngecek verifikasi sensor atau switch oli dulu ya. Ini nyambung nggak, artinya siap nggak untuk running. Nah, ini bisa dinonaktifkan ya, nggak masalah. Ini bisa dinonaktifkan. Caranya kita tekan tanda bintang, tanda panah ke bawah sekali. Kemudian kita rubah datanya menjadi 0. Oke, setelah 0 kita tekan tanda panah kembali. Oke, dia udah nyimpan. Kita akan exit, tekan lama untuk posisi panah ke bawahnya 3 detik. Nah, dia akan kembali ke posisi normal ya. Nah, kondisi ini sudah nggak bakalan ngaruh ketika kita lepas posisi ininya ya. Jadi pin 16 yang ke min baterai yang tadi saya jelaskan ke switch oli, ini kita akan lepas. Ini di modul udah nggak akan ngaruh. Nah, seperti ini.
Nah, ini kondisi yang memang sering kita pakai ya. Makanya kenapa ketika mendemokan atau menjelaskan ini di beberapa modul sebelum atau video sebelumnya, itu nggak terjadi alarm tanpa mengkoneksikan si pin 16 ini. Ini seperti itu ya. Jadi sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita tekan start ya, ilustrasinya kita tekan start. Nah, ini proses start, kemudian verifikasinya tegangan 220-nya masuk. Nah, dia akan nanti diteruskan. Ini MCB-nya kita on kan ya di belakang modul ini. Nah, dia akan normal ya, ikon piston muncul. Tetap kondisi mesin hidup ketika memang switch olinya memerintahkan mesin mati atau mendeteksi tekanan oli rendah. Ini kita sambungkan ya, kita sambungkan, ini dia akan tetap alarm. Nah ya, alarm sementara kita sambungkan ke pin 16 nih ya. Sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi artinya kondisi mungkin yang teman-teman alami terhadap modul DIPSI baru yang alarm seperti penjelasan saya di awal tadi ya, kondisinya seperti itu ya. Semoga ini menjadi referensi kalian semuanya, dan pastinya agar lebih paham dan lebih mengenal lagi sistem-sistem yang ada di modul ini, khususnya 3110. Dan pastinya semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu buat kalian semuanya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini terkait modul DIPSI 3110 ya. Jadi mungkin sedikit kata-kata mutiara, berbagi itu tidak rugi, berbagi itu membawa rezeki, insya Allah, selama kita yakin. Itu rumusnya. Jadi ya apa yang kita sampaikan, pengetahuan dan ilmu yang kita punya, kalau kita bagikan ke halayak atau ke teman-teman semuanya, jangan berpikir bahwa ladang kita atau usaha kita akan berkurang. Justru kita harus berpikir bahwa ilmu yang kita punya kalau kita disebarkan ke banyak orang, itu akan menambah pundi-pundi rezeki buat kita. Nah, itu sudah saya aplikasikan khususnya di mungkin channel saya ini ya. Alhamdulillah, ibaratnya saya sedikit berbagi pengalaman lah, ini seperti itu. Jadi mungkin channel saya ini subscribernya itu juga belum terlalu banyak, mungkin bahkan sampai ratusan ribu itu belum ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi ya alhamdulillah, ibaratnya dari penjelasan atau apa yang saya berikan ke kalian semuanya itu membuat orang tertarik, intinya membeli produk-produk dari kita. Itu salah satu rezeki yang mungkin kita tidak sangka dari sebelumnya. Itu contoh kecil ya teman-teman ya, nanti belum yang lainnya. Jadi yang harus dipahami, poin pentingnya adalah beberapa pandangan para teknisi atau tenaga ahli itu kalau kita share pengetahuan kita atau ilmu kita ke orang lain, itu akan mengurangi rezeki. Itu mungkin paradigma yang salah ya. Jadi di channel saya ini saya berusaha bahwa kondisinya nggak seperti itu. Itu mungkin pola pikir manusiawi, tapi di sisi manusiawi kita punya Tuhan yang selalu memberikan rizki dan yang lain semuanya, yang pastinya tidak kita sangka-sangka ya. Salah satunya inilah. Jadi itu mungkin beberapa patah kata, dibilang ceramah ya mungkin enggak. Jadi ya intinya ayo kita apa yang sudah kita punya, kalaupun bukan harta ya tenaga, kalaupun bukan tenaga ya pikiran, salah satunya ya pengalaman atau ilmu seperti ini kita bagikan ke yang lain. Jadi dari situ juga ya insya Allah
Mungkin kalau nggak dapat di dunia, ya mungkin dapat di akhirat. Karena pahala ilmu itu ya akan mengalir selama ilmu itu dipakai sama orang lain yang menerimanya. Insya Allah. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video-video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.